Ternyata tuntutan akademis itu penting, tapi tidak nomor satu gitu. Jadi yang lebih tetap saya tekankan ke mereka itu lebih ke akhlak ya Pak, nomor satu, mandiri, melakukan yang terbaik dari diri sendiri. Pesan saya untuk semua ibu-ibu di luar sana, baik yang bekerja ataupun tidak bekerja, jangan nyaman di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Inspiratif Daun Hijau, kembali lagi bertemu dengan saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Hari ini kita kedatangan seorang ibu yang luar biasa karena kita akan membahas tentang pola asuh anak bagi wanita karir ya. Kita akan ngobrol langsung yang memang ibu ini benar-benar mengasuh tapi juga tetap bisa berkarir gitu. Oke, kita sambut nih Ibu Gudesi ya. Iya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Ya, mungkin teman-teman kita minta kepada Ibu Desi ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu memperkenalkan diri ke teman-teman sahabat Inspiratif Daun Hijau. Iya. Sahabat Inspiratif Daun Hijau, saya Ibu Gudesi Rayadin, orang tua dari 3 orang anak. Anak saya ada di alumni SMP, sekarang sudah SMA kelas 10, sementara yang kedua sudah kelas 6, mau masuk SMP sini juga, sementara yang ketiga adalah kelas 3 sekarang posisinya, mau naik kelas 4. Naik kelas 4 dan profesi saya setiap harinya sebagai notaris Pak. Oh, notaris iya, juga ya? Di Kota Bekasi, kebetulan kantor saya di Citra Grand. Wow, ini luar biasa ya, seorang notaris dengan kesibukannya yang tentu banyak ya Bu ya, tapi tetap bisa mengurus anak ya. Kita akan kupas lebih tuntas nih apa rahasianya bagaimana bisa berkarir dengan cemerlang tapi juga tetap bisa mengasuh anak secara baik gitu ya Bu ya. Amin. Nah kesehariannya bisa diceritakan Bu sehari-hari saat ini sibuknya tuh seperti apa sih gitu? Iya. Kebetulan selama pandemi semua sistem berubah nih Pak. Selama pandemi banyak perhatian dari kami orang tua yang bekerja itu harus membagi waktu luar biasa. Jadi kebetulan yang sekolah online itu 3-3-nya kalau di pandemi awal. Kalau tahun-tahun sekarang ini kebetulan baru-baru aja nih kan Pak, sekolah offline lagi ya. Nah, jadi membagi waktunya itu saya menanamkan kepercayaan juga kepada anak-anak. Pada saat saya tinggal, saya percayakan mereka untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Tentunya plus minus ya Pak. Cuman saya sering komunikasi dengan walasnya masing-masing. Kebetulan saya bekerja, saya bilang saya juga asisten di rumah tangga. Ya Bapak tahu sendiri polemik sekarang ya Pak. Kadang ada, kadang enggak. Jadi segala sesuatu memang saya membuat mereka itu jadi diri sendiri. Kalau saya dampingi terus-menerus, mungkin prestasi di sekolah sepertinya bagus nih Pak kalau online. Tapi saya nggak berharap seperti itu. Saya lebih berharap jadilah mereka diri sendiri. Pada saat turun ya adanya seperti itu, pada saat naik ya saya support gitu. Jadi selama online ini luar biasa, saya sering komunikasi dengan para walas dan alhamdulillahnya sih mereka pada umumnya mengerti ya Pak ya, begitu. Wow. Jadi memang banyak problem, banyak dilematisnya ya Bu ya, bekerja dan juga mengurus rumah tangga gitu. Betul. Itu mungkin teman-teman di sini juga banyak yang mengalami hal seperti itu ya, tapi kita akan berbagi juga dengan Bu Desi ini tentang gimana sih Bu, Ibu bisa mengatur atau membagi waktu antara bekerja, mengurus anak, juga mengurus rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Iya. Kalau membagi waktu memang sekarang ini kita semua terbantu sekali oleh teknologi ya Pak. Ya, itu tidak bisa saya pungkiri. Jadi misalkan saya membagi waktu untuk urus rumah dulu, saya monitoring lewat gadget, lewat WhatsApp. Mungkin kalau saya perlu instruksi langsung ke staf-staf kantor, saya video call karena mungkin ada hal-hal tertentu yang harus saya. Jadi memang itu yang saya andalkan. Lalu email.
lalu sekarang ada teleconference kan Pak ya, Zoom meeting, itu luar biasa memang. Sehingga pada saat kondisi pandemi kemarin, saya sangat terbantu akan hal-hal tersebut. Kita bisa ketemu klien itu cuma 1 kali sebelum transaksi gitu. Jadi kita mengandalkan Zoom meeting karena kemarin itu kita sempat semuanya work from home ya Pak ya. Klien-klien juga banyak yang takut kadang-kadang untuk sekedar bertanya atau ngobrol di satu ruangan. Sehingga kita mengandalkan memang IT, teknologi itu, kita teleconference. Dengan seperti itu sebenarnya hampir menyerupai seperti kita ketemu tatap langsung kan Pak. Jadi sementara anak-anak pun saya perlakukan demikian. Jadi saat saya pergi, saya ada di jalan atau di kantor atau itu saya sangat mengandalkan alat-alat itu. Gitu. Berarti ini untuk teman-teman sekalian, terutama ibu-ibu ya, ibu rumah tangga, jangan pernah ketinggalan untuk mengenal perkembangan teknologi ya, Bu. Karena teknologi itu membantu sekali ya. Membantu sekali. Bayangkan kalau gaptek atau nggak bisa, bingung ya ngontrol anak-anaknya ya. Pak. Sekarang ada CCTV yang kita bisa kontrol lewat handphone ya. Jadi hal-hal itu yang membuat kita merasa oke, anak-anak di rumah nyaman, saya kerja bisa fokus. Kita kan kerja itu semua orang mungkin 1-2 jam sekali kita bisa cek ya Pak ya. Iya. Baik kita mengecek orang kantor maupun kita mengecek anak-anak di rumah. Ya berarti meskipun saat bekerja tetap bisa mengontrol anak-anak ya. Kuncinya di situ ya Bu. Bagaimana membagi waktu, misalkan lagi ada waktu kosong di kantor, kemudian bisa mengontrol anak-anak ya. Nah ini menariknya adalah gini Bu, kan anak-anak sering ditinggal tentu kan karena ada urusan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana Ibu mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa mandiri gitu? Hal-hal apa yang Ibu terapkan di rumah sehingga anak-anak nih Ibu merasa tenang ketika harus meninggalkan mereka di rumah, anak-anak juga bisa melakukannya sendiri gitu. Seperti apa tuh Bu pola asuhnya sehingga anak-anak bisa mandiri gitu? Iya. Yang pertama saya memang mengajarkan mereka terbiasa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Lalu biasanya sebelum saya bepergian, saya sudah menyiapkan si A ini urusannya, si B ini. Bahkan kadang-kadang saya list Pak. To-do listnya to-do list. Kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Begitu pula yang kakaknya, mungkin kalau kakaknya sudah lebih besar, instruksi lewat WA saja kadang-kadang cukup gitu. Nah, kemandirian itu saya bangun memang tidak dengan instan ya Pak. Namanya anak-anak pada saat mereka sudah mandiri sebentar, lalu nanti lalai ya Pak ya. Memang itu kontrol yang saya lakukan nggak putus-putus. Ibaratnya kadang-kadang saya dalam sehari tuh capek banget. Karena yang saya kontrol tuh banyak orang gitu loh. Baik anak kantor, anak sendiri gitu. Saya sendiri juga kadang-kadang ada urusan lain gitu di luar itu. Jadi memang itu saya atur sedemikian rupa sehingga pada saat saya meninggalkan rumah, saya berpesan tidak sembarangan orang masuk. Contohnya misalkan kalau ragu lebih baik telepon saya sering bilang begitu. Saya bilang selalu kunci depan rumah karena tinggal di seputar Cibubur ini juga terlihat seperti aman-aman saja, tapi prakteknya tetap aja Pak ya. Ada aja. Jadi kewaspadaan tuh saya ini kan luar biasa. Gitu. Itu kira-kira dari usia berapa tuh Bu anak-anak mulai diajarkan kemandirian gitu? Dari hal apa contohnya? Misalkan hal-hal kecil apa yang dilatih ke anak biar nanti, kan tadi tidak secara instan ya, tentu dari sejak usia dini mungkin sudah diajarkan. Nah itu mungkin kita bisa berbagi ke teman-teman sekalian, di usia berapa sih Bu anak-anak mulai diajarkan kemandirian itu? Iya, saya itu melepas anak-anak tanpa neni itu rata-rata TKB Pak. Di TKB sekitar 4-5 tahun lah ya? Iya, dari saya pisahkan tidur contohnya Pak, itu saya sudah mulai pisahkan tidur, saya mulai beri instruksi. Jadi saya sering bilang sama anak-anak itu, instruksi itu tidak melulu harus ada mama. Saya bilang gitu. Saya misalnya saya telepon instruksi, kamu harus gini-gini. 10 menit kemudian saya telepon lagi. Gitu Pak. Sedetail itu. Jadi saya memang memastikan bahwa mereka melakukan apa yang saya perintahkan. Tujuannya karena mereka terbiasa tidak ada orang dewasa di rumah. Jadi pada saat saya pulang larut malam lewat maghrib misalkan, saya pastikan sudah makan,
lampu depan sudah dinyalakan, pintu depan tetap dikunci, tidak ada nyalakan kompor. Jadi hal-hal penting itu yang krusial saya ulang-ulang. Oke. Berarti diulang. Jadi jangan bosan-bosan ya buat mama-mama, bunda-bunda sekalian di luar sana untuk terus menjalin komunikasi ataupun memantau anak-anak. Nah, kalau soal tadi Bu bicara masalah keamanan gitu kan penting sekali bagi anak-anak untuk tahu mana yang aman, mana yang tidak aman untuk dirinya sendiri gitu. Nah, bagaimana Ibu mengajarkan hal ini kepada anak-anak di rumah gitu? Ya, contoh sesuatu yang tidak aman itu pernah kita dengar di kasus tetangga itu anak yang tanpa neni itu menggosok pakaian dengan setrikaan ternyala di tempat tidur. Akhirnya rumahnya terbakar. Jadi saya sering memberikan contoh itu di lingkungan terdekat saja Pak. Saya bilang itu simple thing, saya bilang. Saking apa? Saking pengen buru-buru mungkin atau tidak peduli. Jadi sikap-sikap seperti itu yang selalu saya tanamkan bahwa kita itu hidup tidak bisa tidak peduli gitu loh. Kamu misalkan, oh saya pengen baju rapi, saya gosok, abis itu saya tinggal. Akhirnya rumahnya kebakaran, saya bilang gitu. Itu salah satu contoh. Jadi saya sering mengambil contoh-contoh terdekat aja Pak. Gitu. Berarti memberikan pengetahuan tentang keamanan kepada anak-anak itu dari hal-hal terdekat dan yang real ya, yang nyata di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi teman-teman sekalian juga bisa mulai membangun pola asuh untuk kemandirian dan keamanan ini. Tadi kita dapat inspirasi dari Bu Desi ya. Nah kemudian ini Bu, kan sepertinya komunikasi adalah hal yang paling penting ya dalam pola asuh anak gitu. Nah bagaimana Ibu membangun komunikasi tersebut gitu sehingga anak-anak merasa nyaman berkomunikasi dengan orang tua gitu. Karena kalau kita lihat ada banyak di luar sana yang komunikasinya nggak jalan nih antara anak dan bundanya atau sama orang tuanya gitu. Nah itu kalau Bu Desi sendiri gimana nih Bu membangun komunikasi dengan anak-anak Ibu gitu? Iya, saya merasa saya kembalikan ke kodrat saya. Walaupun posisi saya wanita karir, saya selalu berprinsip tanggung jawab saya sama Allah itu adalah menjadi ibu dan menjadi istri. Jadi saya membangun komunikasi dengan anak-anak itu sesekali saya jadi teman buat mereka. Jadi teman ya. Dalam arti memang betul-betul teman main Pak. Jadi misalkan untuk anak usia remaja, saya teman curhat, teman hunting kuliner mungkin ke mall gitu ya Pak ya. Sehingga kita nggak ada jarak Pak. Itu semua hal dia ceritakan pada saat dia pubertas, tanpa ragu-ragu, tanpa ada sekat gitu dengan saya, dia apa adanya. Bertanya ya. Betul. Begitu pula apalagi dengan yang anak yang masih kecil ya Pak ya. Dengan anak yang masih kecil ya kita berperan sebagai anak-anak gitu loh. Jadi saya suka memisahkan. Ini waktunya mama kerja, ini waktunya mama sama kalian. Jadi mereka bisa tahu bahkan kalau saya lagi angkat telepon, saya sudah angkat ini mereka langsung tenang Pak. Langsung mama lagi kerja. Udah dikasih kode ya? Iya. Lagi telepon. Berarti penting sekali ya Bu ya komunikasi di dalam mengurus atau mengasuh anak-anak. Iya, penting sekali. Jadi kadang-kadang contohnya juga misal malam-malam libur gitu. Saya ambil yang simple aja, malam libur, yuk kita family time, cuman cukup nonton TV, tapi kita nggak pegang gadget, saya suka bilang gitu. No gadget, kita nonton TV, kita bahas film, kita bahas apa aja, mereka mau cerita tentang pengalaman di sekolah mungkin, kalau zaman waktu sekolah offline, atau kalau sekarang mereka cuma cerita tentang teman-teman di taman. Karena nggak ketemu teman kelasnya ya, di Zoom aja. Ini kemudian teman-teman sekalian mungkin juga kita akan mendengar ya, kan kemarin pandemi 2 tahun lumayan menguras tenaga, menguras pikiran dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin Bu bisa diceritakan ya Bu kepada teman-teman sekalian, ketika pandemi 2 tahun kemarin gitu, bagaimana pengalamannya harus mengurus anak, mengurus pekerjaan, yang berbeda sama sekali kan, berubah gitu. Betul. Satu hal yang kemarin saya lakukan adalah saya tidak mengurung anak. Tidak dikurung. Maksudnya tidak diisolasi di dalam diisolasi di rumah. Tidak. Jadi sebisa mungkin saya bekerja itu
Kebetulan saya orangnya mobile ya Pak ya, tidak namanya kita notaris itu kan tidak melulu di kantor, kita ada bertemu klien di luar. Nah jadi untuk waktu-waktu atau pekerjaan saya yang saya bisa fleksibelkan, itu saya bawa. Kebetulan saya ada supir, jadi pada saat saya bekerja, biar dia sama supir mungkin cuma sekedar cari makanan secara drive-thru atau sekedar diam aja di. Jadi banyak saya perhatikan semasa pandemi kemarin orang tua yang sangat mengurung anak, dan saya lihat itu stres Pak, karena itu terjadi juga sama anak saya yang besar. Pada saat dia banyak pekerjaan, dia nggak bisa ikut-ikut saya. Banyak tugas, dia stres mengalami, maksudnya tuh tiba-tiba pengen teriak sendiri gitu. Nah dari kejadian seperti itu saya ngeliat, waduh, kok ternyata anak-anak tuh bisa stres ya. Jadi saya melakukan tidak mengurung mereka, tetap membawa mereka keluar. Cuman pada saat pandemi sangat ketat ya tentunya hanya di dalam mobil. Tapi begitu pandemi sedikit melonggar, saya tetap membiarkan mereka keluar. Misalkan, Ma aku mau beli itu, oke, pakai masker, pakai hand sanitizer. Dan itu berulang-ulang yang dan alhamdulillahnya selama pandemi ini kita sekeluarga nggak ada yang terkontaminasi Pak. Jadi saya ngerasanya oke, pandemi ini bisa lewat dengan aman. Artinya kemudian selama pandemi sekolah hampir 2 tahun ya, online itu kan tadi terbantu dengan teknologi, kemudian juga memberikan ruang kali ya ke anak-anak untuk bisa bergerak keluar, tidak melulu di dalam rumah ya. Iya, betul. Oke. Kemudian ini Bu, selama pandemi kan sekolahnya online. Bagaimana dengan sistem di sekolahnya anak-anak itu, terbantu atau tidak Bu? Terus terang sih sebenarnya memang terbantu, tapi tetap berbeda dengan offline. Sehingga jadi saya berpikir begini, saya sering komunikasi dengan Walas. Di masa pandemi ini kita jadi tidak mengedepankan akademis lah. Tetap yang nomor satu kan kesehatan ya Pak. Prioritas tetap kesehatan. Sehingga pada saat ini kita semua menerima sih kondisi mungkin progres anak yang tidak sebaik kalau offline gitu. Jadi ya kita upayakan untuk beberapa anak saya itu saya tambah sih memang Pak, dengan memanggil guru yang tentunya mengajarkan yang minimal yang dasar lah, seperti mengaji, matematika atau bahasa Inggris gitu. Oke, berarti ini ya kan semua sekolah sudah menerapkan teknologi ya, sudah mengaplikasi teknologi juga ya di sekolahnya. Nah kemudian ini Bu, kan kita sudah mendengar kabar baik ya ketika kemarin sebelum Lebaran itu kan pemerintah mengumumkan bahwa pandemik mungkin akan segera menjadi endemik, dan sampai sekarang juga kasusnya sudah jarang kita dengar ya. Nah ini bagaimana nih Bu perasaannya dari kacamata seorang ibu yang mengurus 3 anak ketika mendengar sekolah boleh belajar kembali ke sekolah gitu. Kemudian pandemi juga sudah mulai melandai gitu. Iya. Luar biasa. Bersyukur, gembira juga karena memang mungkin kita udah mulai back to normal ya Pak ya. Jadi pada saat sekolah mulai terbuka itu anak-anak luar biasa persiapannya. Kadang-kadang sebelum subuh mereka sudah bangun, saking gembiranya menyambut keadaan ini. Jadi ini kita hadapi dengan sukacita sih pastinya. Tapi tetap kita menerapkan prokes tetap nih Pak. Saya sering mendidik anak-anak, setiap selesai beraktivitas di luar naik ke mobil tetap mereka pakai hand sanitizer. Karena memang itu sih saya rasakan ada positifnya. Selama pandemi hampir mereka tidak pernah sakit gitu loh. Jadi berarti kesehatan tetap penting untuk dijaga terus, pandemi tidak pandemi gitu. Artinya kemudian kita menjadi ini ya Bu, pandemi menjadi mengajarkan kepada kita untuk menjadi lebih waspada, lebih aware ya. Betul, lebih waspada, lebih aware. Betul. Oke, kemudian ini saat mengasuh atau mendidik anak-anak di rumah gitu, untuk ibu pribadi, apakah ibu orang tua yang menuntut anak untuk selalu berprestasi atau seperti apa nih terhadap pendidikan akademis dan non akademisnya anak-anak gitu? Iya. Saya kebetulan kuliah sampai S2 ya Pak ya. Saya mengalami banyak up and down gitu. Dan saya merasa ternyata
tuntutan akademis itu penting, tapi tidak nomor satu gitu. Jadi yang lebih tetap saya tekankan ke mereka itu lebih ke akhlak ya Pak, nomor satu, mandiri, melakukan yang terbaik dari diri sendiri. Karena melulu juara pun belum berarti orangnya pasti sukses nanti di kemudian hari. Nah, saya merasakan itu, ternyata fokus itu ada momennya. Misalkan di level-level SMA, kuliah, saat kita fokus, tahu tujuan kita, tercapai kok gitu loh, saya bilang gitu. Karena saya itu termasuk kuliah S2 di saat sudah menikah dan punya anak. Jadi mereka melihat gimana perjuangan saya. Jadi saya tidak idealis kalau sebagai orang tua. Mereka bisa mengikuti, berprestasi, itu sudah alhamdulillah. Prestasi itu bonus buat saya. Jadi kalau anaknya jadi pinter di akademis, saya bersyukur sekali ya Pak ya. Tapi yang lebih penting itu tetap lebih ke pribadi anaknya. Pribadi anaknya, kalau dia bisa mandiri, bisa tanggung jawab, dia jujur gitu. Saya udah luar biasa, karena pinter kalau nggak jujur juga. Ini ya, jadi saya tuh menyeimbangkan lah intinya Pak. Jadi saya tidak menuntut, tapi kebetulan anak saya yang besar juga berprestasi, masuk sekolah tanpa tes contohnya. Itu saya syukuri sekali. Tapi dia tahu betul bahwa saya tidak pernah menuntut gitu. Karena saya pernah melihat beberapa teman yang sangat menuntut terhadap anak-anaknya. Pada saat anaknya dapat nilai jelek, down, luar biasa downnya, nangis, terus mengurung diri. Saya bilang itu bukan contoh yang baik. Saya bilang kenapa? Karena dalam hidup itu tidak selalu bagus kan Pak. Kita selalu ada naik turun. Kalau kita terbiasa mengalami naik turun itu tidak selalu senang. Jadi kita jadi orang yang oke, tantangan apapun oke gitu. Jadi saya mendidik mereka itu tidak selalu dengan full fasilitas gitu. Berarti artinya prestasi akademis juga tetap ditekankan ke anak-anak, dalam artian silahkan kalau bisa mencapai ya silahkan capai. Iya, betul. Tapi yang lebih utama adalah tadi ya kepribadian, akhlaknya anak-anak ya Bu ya, seperti itu ya. Kemudian harapan dan impian ibu nih terhadap anak-anak dengan pola asuh yang dijalankan sekarang tuh, anak-anak tuh kayaknya seperti apa sih Bu? Apa mereka ya silahkan misalnya punya cita-cita sendiri, atau sudah diarahkan dari kecil, dari sekarang, atau gimana tuh? Pengarahan tetap ada ya Pak ya. Saya dari kecil itu mendidik mereka itu memang saya arahkan nih anak cocoknya seperti apa gitu. Cuman pilihan di ending tetap saya berikan gitu. Jadi pengarahan itu saya arahkan. Saya memberikan contoh. Misalkan untuk anak saya yang perempuan, saya bilang lihat mama berkarir, mama urus kamu. Apa jadinya kalau mama hanya berkarir? Pasti anaknya mohon maaf nih, bisa ada yang narkoba ya Pak ya, atau ada yang salah gaul nih. Nah itu bukan cita-cita semua ibu pastinya. Jadi gimana caranya kamu jadi perempuan yang multi talent, saya bilang gitu. Jangan hanya mengandalkan pendidikan yang nomor satu apa segala macam, kejar karir, keluarga lupa sama juga saya bilang. Tapi juga tidak menganggap rendah mungkin mereka yang ibu rumah tangga aja, karena kenapa? Mungkin itu pilihan, saya bilang gitu. Jadi harapan saya terhadap anak-anak itu bisa menjadi dirinya sendiri yang pertama, dan mungkin sukses di bidang yang dia sukai, saya bilang. Karena saya itu memilih pekerjaan ini awalnya ragu lah ibaratnya ya Pak ya, mungkin siapapun ini bagus atau enggak, tapi kalau kita mencintai pekerjaan akhirnya enjoy. Ternyata uang datang sendiri tuh kalau kita sudah enjoy dengan pekerjaan. Jadi saya bilang cari bahagianya untuk kamu. Saya selalu bilang gitu, kamu sekolah, kamu bekerja, nanti kamu punya uang, itu bahagianya untuk kamu dulu. Setelah kamu bahagia, baru kamu bisa membahagiakan orang-orang sekeliling, saya bilang. Jadi saya tidak menekankan mereka harus jadi apa, bagaimana. Mengalir seperti air, saya bilang begitu. Karena pengalaman hidup saya itu mengalir seperti air, tapi saya punya tujuan. Gitu. Berarti tadi ya teman-teman sekalian, bahwasanya
ada 2 kunci yang diberikan oleh Bu Desi tadi. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak bisa sukses di bidang yang dia cintai. Betul. Yang kedua adalah tadi ya, berbahagia terhadap apa yang sudah diambil, yang sudah menjadi pilihannya. Betul. Oke, sehingga kemudian mereka di saat dewasa nanti bisa enjoy terhadap apa yang sudah dipilihnya, karena itu pilihannya dia sendiri kan. Artinya dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipilihnya. Oke. Oh, ini luar biasa sekali. Terakhir ini Bu, kita berbagi ke teman-teman sekalian pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Desi terhadap ibu-ibu atau perempuan-perempuan di luar sana yang juga mengurus anak, mengurus keluarga, tapi juga harus bekerja, ataupun untuk ibu-ibu yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Iya, mungkin pesan saya jadilah yang terbaik ya Pak ya, karena baik sebagai ibu rumah tangga saja yang di rumah ataupun yang keluar, seringkali kita terjebak di zona nyaman Pak ya. Mungkin kalau yang ibu-ibu di rumah terlalu nyaman, jangan sampai terlalu nyaman. Berdayakan diri untuk yang terbaik dari diri sendiri. Ini bekalnya untuk diri sendiri loh. Kita tidak tahu hidup ke depannya. Rumah tangga akan seperti apa, umur pasangan kita atau umur kita sendiri akan seperti apa. Jadi do the best dari diri sendiri, berdayakan, tidak melulu kita di zona nyaman lalu kita berlarut-larut dengan kenyamanan, karena kenyamanan itu bisa berputar. Gitu. Jadi pesan saya untuk semua ibu-ibu di luar sana, baik yang bekerja ataupun tidak bekerja, jangan nyaman di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Jangan nyaman di zona nyaman dan juga tadi ya, menjadi yang terbaik sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Oh, berarti Bu Desi ini termasuk tipe ibu atau perempuan yang menghilangkan stereotip. Kan suka ada ya kita lihat di media sosial, ibu bekerja versus ibu rumah tangga, gitu. Padahal sama aja ya. Padahal sama aja Pak, karena saya menjalankan dua sisi itu, kedua peran itu, tapi saya berusaha untuk maksimal gitu ya. Mungkin banyak orang jadi merendahkan gitu, wah ibu bekerja sih enak, pergi pagi pulang malam, anak udah terserah. Saya menentang tuh pendapat itu, saya bilang oh nggak bisa kayak gitu, saya bilang gitu ibaratnya. Kenapa? Karena kalau seperti itu ya kita cuma menjalankan satu loh perannya. Tapi kalau peran dua yang hebat itu justru kita bisa jalan sama-sama, dua-duanya tidak perlu idealis, tapi kita punya tolok ukur bahwa anak maju kita maju, ya. Kebahagiaan jadi buat saya sih lengkap kalau seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya teman-teman sekalian, obrolan kita pagi ini bersama Bu Desi, seorang wanita karir yang juga mengurus 3 orang anaknya sendiri. Sehingga kemudian tadi terjadi keseimbangan antara bisa tetap bekerja dan juga bisa tetap mengurus anak ya, terutama tadi terbantu dengan adanya teknologi ya Bu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Bu Desi atas kehadirannya di podcast Inspiratif Daun Hijau. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan juga menjadi penyemangat bagi para teman-teman sekalian di luar sana, terutama ibu-ibu ataupun teman-teman yang mau menjadi ibu gitu, yang bekerja ataupun yang hanya mengurus rumah tangga. Semuanya sama saja menjalankan perannya dengan baik ya Bu ya. Betul, seperti itu. Betul. Terima kasih banyak Bu Desi, mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan Ibu cita-citakan. Serta mereka bisa mendapatkan impian dan karir yang cemerlang di masa mendatang. Demikian teman-teman Inspiratif Daun Hijau, podcast Inspiratif Daun Hijau hari ini tentang pola asuh anak bersama dengan Bu Desi. Kita ketemu lagi di podcast-podcast inspiratif lainnya. Salam Daun Hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.